Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? Welcome again with me, Mrs. Ida, in English lesson. Today I would like to give you a material about if clause or klausa if. Atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara gamblang, mungkin diterjemahkan sebagai kalimat pengandaian yang menggunakan if. Karena kalimat pengandaian itu dalam bahasa Inggris ada beberapa ya, bisa menggunakan if, would rather, wish, ataupun whether. Nah, hari ini saya akan memberikan materi tentang kalimat pengandaian yang menggunakan if. Okay, what is if clause? If clause is used to express a condition of something. There are some patterns that can be used to express a conditional. Kalimat pengandaian if itu digunakan untuk mengungkapkan sebuah keadaan daripada sesuatu. Ya, jadi ada beberapa bentuk di sini yang akan saya jelaskan. There are 5 patterns that I will explain to you today. Ya, apa saja? Pattern 1 atau bentuk yang pertama. If clause plus suggestion atau kalimat pengandaian if ditambah dengan kalimat saran. Contohnya, if you want to be a singer, why don't you join Indonesian Idol? Mana kalimat pengandaiannya? Kalimat pengandaian if-nya adalah if you want to be a singer. Mana kalimat suggestion-nya atau sarannya? Kalimat suggestion-nya adalah why don't you join Indonesian Idol? Oke. Ya, jadi if you want to be a singer itu adalah if clause-nya, suggestion-nya adalah why don't you join Indonesian Idol. Next example. If they are smart, it's better for them joining Olympiad. If they are smart itu adalah if clause-nya. Kemudian suggestion-nya adalah it's better for them joining Olympiad. Karena it's better for itu masuk ke dalam kalimat suggestion atau saran. Okay, now pattern 2 atau if clause ya, bentuk kedua. Apa saja? Yaitu if clause plus imperatif. Sebelum saya berikan contoh apa itu imperatif atau apa itu if clause plus imperatif, terlebih dahulu I will explain you what is imperative actually. Apa sih itu imperatif? Imperatif itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang berubah fungsi menjadi kata perintah. Kok bisa? Iya, karena posisinya biasanya kan kata kerja itu posisinya di tengah setelah subjek. Nah, sekarang kata kerjanya itu posisinya pindah tempat, tukar tempat menjadi di depan. Ya, maka berubah fungsi menjadi kata perintah. In bahasa also there are some examples of imperative, ya, kata kerja yang berubah fungsi menjadi kata perintah. Contoh misalnya pergi. Nah, pergi itu kan kata kerja. Ibu pergi ke pasar. Nah, ketika pergi ditaruh di tengah, maka dia akan berfungsi menjadi kata kerja. Tetapi kalau kita rubah ya atau kita pindahkan perginya itu posisinya di depan, jadi pergi. Nah, itu kan berarti kata perintah. Atau contoh yang lain, misalnya apa ya, makan. Makan itu kan kata kerja. Saya makan nasi. Nah, tetapi ketika posisinya ditukar di depan, makanlah nasi itu. Nah, maka berubah fungsi menjadi kata perintah. Itu yang disebut imperatif. Nah, sekarang what is the examples of if clause plus imperative? These are the example. If you are so sleepy, turn off the television and go to bed. Nah, mana if clause-nya? If clause-nya adalah if you are so sleepy. Mana imperatifnya? Lihat di sini. Turn off television. Turn off itu artinya matikan. Matikan ya. And go to bed. Go itu adalah kata kerja, tetapi karena di sini adalah posisinya sebelum subjek ya, maka berubah fungsi menjadi kata perintah. Next example. If you feel bored,
Go out of room and do some activities. Jika kamu merasa bosan, go out, pergi. Itu kan kata kerja, tetapi posisinya tukar ke depan, jadinya menjadi imperatif atau kata perintah. And do some activities. Do, lakukan, kerjakan. Itu kan kata kerja, tetapi posisinya ditukar di depan. Jadi ini adalah kata perintah ya atau imperatif. Oke, that's pattern 2. Next, pattern 3 atau bentuk ketiga. If clause plus reminder. Kalimat pengandaian if plus kalimat pengingat. Reminder itu pengingat, seperti alarm gitu ya. Pengingat apa? Pengingatnya itu adalah pengingat untuk kita menjadi lebih baik. Contohnya apa di sini? Contohnya, if you want to get first rank, jika kamu ingin mendapatkan ranking pertama, you have to study hard every day. Pengingatnya adalah belajar setiap hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar ranking 1. If you want to reach your destiny, you must do your best. Jika kamu ingin meraih cita-citamu, kamu harus lakukan yang terbaik. Pengingatnya apa? Lakukan yang terbaik. Tujuannya agar if you want to reach your destiny. Nah, itu dia ya. If clause ya plus kalimat pengingat atau reminder. Next, pattern 4. If clause plus general truth. Ya, kalimat pengandaian if ditambah dengan general truth. What is general truth? General truth itu if we translate into bahasa berarti kebenaran umum. Apa sih kebenaran umum itu? Kebenaran umum itu ya kebenaran yang suatu hal yang benar yang memang sudah diakui oleh orang seluruh dunia. Contohnya apa? Contoh yang namanya api itu panas. Yang namanya es itu dingin. Nah, itu maksudnya adalah general truth. Kita langsung ke contoh ya. This is the example. If you don't eat for a week, ini adalah kalimat pengandaiannya. You die adalah general truth-nya. Coba kita terjemahkan. Jika kamu tidak makan selama 1 minggu, logikanya ya, you die. Kamu akan mati. If you feel thirsty, kalimat pengandaiannya, you just drink water. Jika kamu merasa haus, maka kamu harus minum air. Nah, kan begitu. Logis kan? Ya, dan ini diakui oleh seluruh orang dunia. Kalau haus ya minum, kalau lapar ya makan, kalau nggak makan ya bisa mati. Tuh ya. Next, pattern 5. The last ya, ini terakhir. If clause to show a dream. If clause yang menunjukkan sebuah angan-angan atau mimpi. Apa tuh? Contohin bahasa ya. Jika saya punya sayap, saya akan terbang kemanapun. Nah, for example here, if you work hard every day, you can be the manager in your office. Jika kamu bekerja keras setiap hari, kamu bisa jadi suatu saat akan menjadi manajer di kantormu. Jadi mimpi ya, mimpi. Keinginan atau angan-angan. Next, if I have much money, I will go around the world. Jika saya punya banyak uang, saya akan pergi keliling dunia. Nah, ini dia. If clause to show a dream. Okay, I think that's all for our material today. You may open your book, but I forget what page ya. Tapi saya lupa halaman berapa, nanti dilihat saja di LKS-nya ada di situ untuk meyakinkan or to make sure that you understand about if clause. Okay, thank you very much for your attention today. Don't forget to study hard at home because next week will be final examination. Keep your health and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.